Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hengki Adi Anwar dari Inspektorat Penerimaan. Saya akan melakukan sosialisasi tentang kegiatan pungli pada sekolah di Kabupaten Penerimaan. Tema ialah terkait dengan pungli. Pertama kita harus tahu dulu apa itu pungli. Pungli adalah pengenaan biaya atau pungutan di tempat yang seharusnya tidak ada biaya dikenakan. Ada beberapa kriteria pungli. Jadi pertama, pungutan ada dua kategori pungutan. Pertama, pungli. Pungli tersebut terdiri dari 4 macam. Pertama, segala pungutan dilakukan oleh oknum petugas dengan nilai lebih dari yang ditetapkan pemerintah. Kemudian kedua, segala pungutan yang dilakukan oleh oknum petugas dengan maksud untuk lebih memperlancar atau mempercepat pengurusan administrasi. Berikutnya, segala pungutan yang bersifat memaksa atau wajib atau suatu keharusan yang tidak ada dalam aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Berikutnya, segala pungutan oleh oknum petugas dengan maksud untuk membebaskan dan atau meringankan hukuman atau sanksi dari suatu pelanggaran terhadap aturan. Namun berikutnya, ada pungutan-pungutan yang bisa dilakukan oleh sekolah namun bukan merupakan pungli. Misalnya, segala pungutan yang dimaksudkan untuk kepentingan sosial atau bantuan atau kegiatan sosial, misalnya sumbangan untuk korban bencana alam dan sumbangan kematian atau kemalangan. Jadi, kalau sekolah akan meminta siswa untuk menyumbang, itu tidak ada masalah. Tapi harus bersifat kesukarelaan dan tidak ada pemaksaan. Kemudian berikutnya, segala pungutan atas kesepakatan bersama karena adanya suatu aktivitas untuk kepentingan bersama. Misalnya, sumbangan untuk kegiatan perayaan HUT kemerdekaan. Sumbangan sekolah untuk suatu kegiatan yang tidak bersifat memaksa, tidak wajib, dan bukan suatu keharusan. Pengertian sumbangan di sini adalah kita artikan bahwa itu bersifat tidak memaksa dan itu suatu kerelaan. Kemudian berikutnya, segala pungutan yang telah diatur dalam aturan agama dan atau hukum adat yang bersifat tidak memaksa. Misalnya, zakat sumbangan untuk kegiatan keagamaan dan atau ada sempat. Kalau di Sumatera Barat itu ada anak sekolah diminta untuk berinfak setiap sholat. Itu tidak apa-apa diperkenankan karena bersifat tidak memaksa, tapi jangan diharuskan. Ada 41 item yang rawan pungli, seperti uang pendaftaran masuk, uang komite, uang OSIS, uang ekstrakurikuler, uang ujian daftar ulang, uang studi tour, uang les, kemudian uang buku ajar, uang paguyuban, uang syukuran, uang fotokopi, uang perpustakaan, uang bangunan, uang LKS, uang buku paket, uang residensial, dan yang semuanya sebanyak 41 macam. Nggak mungkin saya bacakan semuanya. Namun pada dasarnya adalah pungutan-pungutan yang kalau dulu kita waktu kita masih sekolah itu sering dipungut oleh sekolah. Yang diminta pada saat kita di sekolah harus membayarkan demikian. Namun pada dasarnya hal tersebut tidak diperkenankan sekarang. Jadi harus kita hindari di sekarang. Kemudian ada beberapa bentuk pungli pada saat pendaftaran ulang calon siswa diterima, seperti ada 7 macam. Biaya MOS, biaya masa orientasi siswa, seperti biaya atribut siswa, Konkarde, kemudian pembelian buku dan bahan pelajaran atau LKS. LKS tidak boleh diharuskan untuk membeli siswanya. Kalau memang mereka mau fotokopi, silakan kopi di luar. Kalau memang akan lebih baik apabila guru itu meletakkan barangnya itu di fotokopi di sekeliling sekolah. Diupayakanlah guru jangan seperti dia melakukan jual beli kepada siswa, karena
kemungkinan besar akan ada kemungkinan orang mempertanyakannya, kenapa guru itu menjual buku, walaupun sebenarnya tidak mendapat keuntungan, tapi akan lebih baik apabila kita menghindarinya. Kemudian berikutnya, pembelian pakaian seragam olahraga atau muslim atau daerah. Itu juga termasuk pungli kalau kita wajibkan mereka harus membayar sekian. Kalau dulu bisa seperti itu, sekarang tidak boleh lagi. Kemudian uang titipan dengan alasan sebelum rapat komite. Kemudian adanya sumbangan komite sebelum rapat komite. Komite bisa komite atas dasar kesepakatan bersama bisa membuat suatu bentuk sumbangan kepada seseorang, tapi tidak boleh diwajibkan. Kemudian berikutnya, sumbangan lainnya tidak didasarkan hasil rapat komite. Ada beberapa bentuk tindakan komite sekolah baik perseorangan maupun kolektif yang dilarang sesuai dengan pasal 12 Permendikbud nomor 75 tahun 2016, yaitu menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam atau bahan pakaian seragam di sekolah, melakukan pungutan dari peserta didik atau orang tua atau walinya, mencederai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik secara langsung atau tidak langsung, mencederai integritas seleksi penerimaan peserta didik baru secara langsung atau tidak langsung, melaksanakan kegiatan lain yang mencederai integritas sekolah secara langsung atau tidak langsung, mengambil atau menyiasati keuntungan ekonomi dari pelaksanaan kedudukan, tugas dan fungsi komite sekolah, memanfaatkan aset sekolah untuk kepentingan pribadi kelompok, melakukan kegiatan praktis di sekolah, dan atau mengambil keputusan atau tindakan melebihi kedudukan, tugas, dan fungsi komite sekolah. Jadi kalau kita berkesimpulan, komite dilarang untuk intervensi dalam kegiatan sekolah, apapun bentuknya. Komite lebih disarankan telah memberikan masukan kepada sekolah. Jadi sejenis mitra memberikan masukan kepada kepala sekolah untuk kepentingan siswanya. Jadi tidak boleh turut campur dalam bentuk apapun dalam tindakan sekolah. Kita harus pisahkan pengertian antara pungutan dengan sumbangan. Sumbangan dapat diartikan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan atau barang atau jasa pada satuan pendidikan dasar yang berasal dari peserta didik atau orang tua wali murid secara langsung yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutan ditentukan oleh satuan pendidikan dasar. Ingat, ada dua jenis pungutan tadi. Ada pungutan yang memang diperkenankan sekolah, seperti untuk sosial, keagamaan, atau kesepakatan bersama. Ada pungutan yang memang pulih tidak dibenarkan, seperti 41 jenis macam pungutan tersebut. Itu memang tidak boleh perkenankan dilakukan pungutan di luar yang telah ditetapkan pemerintah. Karena berikutnya sumbangan. Sumbangan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan atau barang jasa yang diberikan oleh peserta didik, orang tua atau wali, perseorangan atau lembaga lainnya kepada satuan pendidikan dasar yang bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat, dan tidak ditentukan oleh satuan pendidikan dasar baik jumlah maupun jangka pemberiannya. Misalnya, ada wali murid yang berkehendak memberikan pot atau memberikan figura atau apa ke sekolah, itu gak apa-apa kita terima. Tapi tidak diwajibkan, jangan diminta kepada murid apabila dia telah lulus, maka diminta untuk memberikan sumbangan kepada sekolah. Jangan dipaksakan. Bagi yang tidak mampu, mereka tidak harus ada kewajiban. Ingat, arti sumbangan adalah bersifat sukarela. Kalau dia mau memberikan apapun bentuknya, Pak, pot atau kantong sampah, dapat diterima. Tapi jangan dijadikan sebagai suatu kewajiban dan jangan dijadikan suatu keharusan. Dan jangan itu dihubungkan dengan nilai siswa tersebut. Tidak boleh disangkutkan akademis dengan bentuk sumbangan apapun dari wali murid. Di pungutan tidak boleh adalah sesuai dengan pasal 11 Permendikbud nomor 4 tahun 2012, yaitu dilakukan kepada peserta didik atau orang tua atau walinya yang tidak mampu secara ekonomis. Kemudian kedua, dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik, penilaian hasil belajar peserta didik, atau kelulusan peserta didik dari kesatuan pendidikan. Artinya,
ada suatu pola sekarang atau beberapa waktu bisa kita kenal kalau ada siswa pindahan atau siswa masuk itu mereka coba harus beli bangku. Itu sebenarnya tidak boleh di aturannya. Karena itu masih itu artinya berupa pungutan juga. Oke, berikutnya digunakan untuk kesejahteraan anggota komite sekolah atau lembaga representasi pemangku kepentingan satu pendidikan baik langsung maupun tidak langsung. Jadi tiga item tersebut tidak boleh diberikan, tidak boleh kita kenakan pungutan untuk tujuan tersebut. Baik, demikian sedikit penjelasan penyampaian materi terkait dengan stop pungli. Kita akan bisa lanjutkan dengan materi berikutnya terkait dengan anti korupsi. Dan ingat, di sekolah untuk saat sekarang kita harus hati-hati untuk Bapak Ibu guru sekolah harus hati-hati terhadap namanya pungli. Kita di pemerintahan pun sekarang banyak yang mulai mencari informasi ada nggak tindakan-tindakan pungli tersebut, karena memang sudah menjadi perhatian dari pusat. Makanya kita sekarang sedang turun dengan saber pungli, sapu bersih, pungutan liar. Jadi kita harapkan jangan sampai terjadi tangkap tangan, apalagi sampai ada lagi pungutan-pungutan di luar ketentuan. Mari kita bersama bekerja secara baik, ikhlas, secara bersih, dan kita harapkan bahwa dunia pendidikan kita akan dapat maju untuk kedepannya tanpa adanya pungutan liar, tanpa ada pungutan, dan itu kan membawa nama baik juga kepada dunia pendidikan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari siap beraksi, jujur, kompeten, berdaya.